Saya ke kamar mandi nih, kamar mandi teteh saya tuh jadi rumahnya lagi direnov kan ya. Kamar mandinya belum dipakein jendela, masih plong dah gitu. Saya pengen mandi di situ, pengen mandi, saya udah buka baju kan, baru buka baju, pas saya begini nih, begitu, bang, jelas banget untuk kuntilanak segini nih. Saya keluar dan ternyata ada bau kayak gimana ya? Dibilang bau bangkai sih enggak, bau bangkai kecampur bau melati gitu. Ada pasir jatuh ke kepala saya bang. Saya begini kan, saya bilang pasir nih, pasirnya cuman basah. Basah pas saya lihat ke atas, kepala lagi begini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah orang tuanya di daerah Citayam, Depok. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Nazar. Selamat malam Bang Nazar. Selamat malam bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Itu di Citayam itu rumah orang tua ya Bang ya? Iya, rumah orang tua. Tinggal di sana sama siapa aja Bang? Sama bokap sama abang juga. Oh, ada berapa orang berarti itu di situ? Di situ kalau lagi ada nyokap kita berlima, tapi nyokap pernah tinggalnya sama teteh juga kan, sama kakak. Kita kan 3 bersaudara di situ, jadi lebih sering bertiga, bokap, saya, abang saya. Bertiga seringnya Iya. gitu ya. Tinggal di situ dari tahun berapa Bang? Aduh, kalau dibilang dari tahun berapa sih? Kita di situ pribumi bang. Oh, dari lahir. Iya, dari ngkong, ayah, sampai ke saya. Waduh, Saya di situ. orang lama nih ya kan Iya. gitu ya. Oke. Dan mungkin sampai sekarang juga masih tinggal di situ? Masih berarti? di sini, alhamdulillah masih di situ. Oke. Nah, kejadian horornya ini kan tepatnya di rumah abang ya. Iya. Dan itu selain abang atau keluarga abang yang ngerasain, ada juga nggak sih kita tetangga pernah kena apa gitu? Sering sih tetangga, bahkan teman saya juga pernah. Karena teman kan ngumpulnya di rumah saya. Oke, pernah ngerasain juga ya? Iya, pernah diganggu. Bahkan kalau lagi kumpul tuh sering. Kalau lagi kumpul, pokoknya intinya setiap jam kumpul saya pulang kerja atau pulang gimana, temen lagi kumpul sering diganggu. Buset, bahkan bukan orang rumah doang berarti yang diganggu Iya, ya? karena kan namanya anak muda zaman sekarang kalau kumpul-kumpul gitu nyanyi, jadi berisik, mungkin keganggu. Mungkin keganggu. Iya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Nazar, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan gue mau ngingetin, bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang ingin berbagi kisahnya di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, bagi kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana Bang ceritanya? Kalau buat cerita, saya di sekitaran rumah saya kan, di situ ada beberapa rumah kontrakan punya bokap juga ya. Dan di tengah-tengah itu kan dulu rumah kosong. Jadi di rumah kosongnya itu sering banget ada kayak penampakan gitu. Di saat saya lagi pernah satu kejadian sekiranya jam waktu itu bulan puasa jam 2 kalau nggak salah, saya pengen keluar beli makan buat sahur kan. Saya keluar keadaan gerimis-gerimis, saya keluar rumah. Dan rumah saya kan kalau pengen masuk ke kontrakan itu kan ada gang ya. Di saat saya pengen balik, ada suara orang nangis. Perempuan nangis. Dan di saat saya cari-cari nggak ada. Karena di situ, di sekitaran situ nggak ada yang namanya perempuan tuh, nggak ada kayaknya. Karena di situ pure orang ngontraknya orang pendatang yang kayak jualan di pasar, lelaki kebanyakan. Bahkan bisa disebut semuanya lelaki. Saya bingung kan. Saya kira saya nyari-nyari, siapa gini kan, saya nyari-nyari. Ternyata tuh nggak ada siapa-siapa. Saya namanya dulu jujur saya nggak percaya yang namanya hal-hal kayak gitu ya. Kayak misalkan malu-malu gaib gitu, nggak percaya. Saya nyari. Udah saya nggak ada pikiran negatif, saya masuk rumah. Dan nggak lama ada suara itu lagi muncul. Dan genteng tuh kayak apa sih, pasir gitu, pasir ya, kayak diperulukin pasir. Saya ngintip jadi dari jendela, saya kira kan anak-anak sering nongkrong di situ, bocah nih jahil kan.
Saya sampai bilang, woi jangan jahil, saya bilang gitu. Udah saya tutup, saya buka pintu. Pas saya keluar, ternyata tuh nggak ada siapa-siapa. Saya tutup lagi, masuk. Saya chat bocah kan, lu kalau emang pengen main ke rumah gue, masuk aja, jangan jahil, gue sendirian soalnya. Gue lagi masak mie, emang saya kan keadaan pengen makan mie kan. Terus pas saya ini buka di grup WA, ternyata anak-anak nggak ada yang pengen ke rumah saya. Dan itu keadaan mati lampu ya, bukan mati lampu sih, jadi keadaan gelap. Dimatiin lampunya gitu. Iya, dimatiin lampunya. Ada beberapa lampu doang yang sebelah pojok tuh nyala. Saya keluar dan ternyata ada bau kayak gimana ya? Dibilang bau bangkai sih enggak, bau bangkai kecampur bau melati gitu. Ada pasir jatuh ke kepala saya, Bang. Saya begini kan, saya bilang pasir nih, pasirnya cuman basah. Basah pas saya lihat ke atas, kepala lagi begini, Bang. Itu nggak tahu kuntilanak atau apa ya, tapi rambutnya panjang. Kalau buat postur tubuh sih kayaknya postur tubuh perempuan itu nenek-nenek sih kayaknya. Palanya banget begini, saya ngelihat jelas. Kayak dari jarak dari sini ke dari atas ke saya ngelihat begini. Jelas banget itu. Nongol. Nongol begini, palanya begini-gini nih. Nongol di situ lobang atau apa tuh? Enggak, dari genteng. Oh, dari genteng. Iya. Oke. Kan banyak yang cerita orang nih, wah kuntilanak begini-begini. Enggak, itu sebenarnya muka dia tuh cuman tutup kapas doang. Dan kalau bau sih bau banget ya, kalau dibilang bau banget. Kalau udah ngelihat jelas begini tuh bau banget. Dan saya kaget kan, saya nggak buru-buru langsung kayak kabur tutup pintu, enggak. Saya namanya dulu mah nggak ada pikiran buat takut ke hal-hal gituan kan. Saya penasaran, saya keluar lagi, saya lihat itu nggak ada. Cuman yang ada di rumah kosong itu, kan ada rumah kosong di situ, ada yang ketok-ketok, Bang, gedor-gedor kenceng banget dari dalam, karena itu kan disebutnya rumah lama ya. Pintunya pun pintu ya kayak rumah dulu gimana sih, saya kurang tahu juga dah. Gedor-gedor. Nah, saya kalau buat masuk ke situ saya nggak berani, karena ayah juga bokap ngelarang jangan pernah masuk situ, ya kan. Situ angker, kalau masih kecil tuh dibilangnya tadi culik wewe gombel lo begitu kalau saya pengen keluar. Saya bilang bokap kan, bokap pulang kerja, ya tadi ngeliat setan ya. Saya ngomong gitu, saya sekitar umur 13 lah kalau nggak salah, masih sekolah. Tadi ngeliat setan ya, saya cuma ketawa doang. Agak itu mah katanya orang jahil begitu. Masa orang jahil naik ke genteng, saya bilang kagak, nggak ada setan katanya. Ya udah saya tidur dong. Saya tidur, nggak lama ada bunyi itu lagi, pasir lagi di atas genteng. Pasir lagi? Iya, pasir lagi. Nah, saya udah ngeliat kayak gitu, saya nggak berani kan, saya bangunin abang saya, ada abang saya juga. Bangun nak, itu ada pasir masih di atas genteng. Kucing, abang saya bilang begitu. Udah berisik lu, malam tidur begitu. Ya udah saya tidur kan. Paginya saya bangun, pas saya bangun saya begini nih, bau banget badan saya. Itu nggak tahu bau apa ya, saya kan nggak, namanya kamar tuh bersih ya, nggak ada yang namanya bau tuh nggak. Pas saya begini, itu dibilang bau bangke, nggak terlalu bau bangke sih, kayak bau gimana, bau amis lebihnya. Anyir-anyir mungkin ya. Anyir-anyir ya, bau amis gitu. Saya mandi itu 3 hari nggak hilang baunya, masih bener-bener bau 3 hari nggak hilang baunya. Akhirnya saya dibawa ke tukang sembur lah disebutnya ya. Di situ ada nenek-nenek, saya disembur. Nah, katanya saya ketempelan, emang badan saya panas keringetan selama 3 hari, gemeteran lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bahkan dibawa ke dokter tuh dicek suhu panas saya tuh normal. Dari tes apa sih namanya itu ada tuh, iya, termometer. Itu normal. Udah dicek tuh ya ke dokter, dicek, diperiksa semuanya lah, semua. Kata dokter mah normal, nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa. Katanya saya dibilang cuma shock, padahal badan saya ini panas banget, saya ngerasain. Dan bahkan kalau dibawa masuk rumah nih, itu cuma keluarga saya doang yang tahu kalau saya panas, bahkan sampai mata merah kebiru-biruan. Sampai ayah saya manggil dokter buat ke rumah, dokter dari ada di situ Citama. Itu katanya nggak apa-apa, sampai 3 hari baru dibawa ke tukang sembur. Katanya saya ketempelan, ada yang ngikutin. Itu ada kali ngobatin saya sampai 5 jaman ada, Bang. Itu saya nggak tahu dia apa-apain ya, nggak tahu, karena saya cuma tiduran doang, coba-cobain kalau segala macem. Udah tuh sembuh udah.
Dari situ semenjak yang awal pertama saya ngeliat, saya nggak pernah ngeliat lagi tuh. Beberapa tahun kemudian, 2 tahun setelah itu ada orang pendatang lah ya disebutnya yang ngontrak di situ. Emang orangnya petantang petenteng, maksudnya nggak permisi sama orang-orang di lingkungan segitu. Pengennya disebut wah lah gitu, songong. Dia tuh punya anak kecil umur sekitar 4 tahun ya. Anaknya juga namanya anak kecil nggak bisa kita salahin juga dibilang bandel enggak ya. Mungkin orang tuanya juga nggak merhati. Jadi pas semenjak itu dia ada satu hari dia ribut omong sama orang situ. Dan beberapa hari kemudian, singkat cerita, anaknya nih sakit. Anaknya sakit, dibawa ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh itu selama kurang lebih 3 bulan. Dibawa ke dokter lah, dibawa klinik sini situ, pokoknya nggak bisa sembuh. Dan akhirnya ayah saya mungkin bokap nggak tega namanya sama-sama orang tua kan ngeliat anak kecil sakit begitu. Oh yaudah lu nanti, kan itu keadaan jam 1 kalau nggak salah, iya jam 1. Kata ayah saya, oke nanti jam 4 atau jam 5 habis sholat subuh ikut gua aja, kata ayah. Ikut saya, nanti saya nginiin, saya tahu tempatnya dokter. Kalau ayah saya bilang dokter kan, saya tahu dokternya di mana. Diajak lah. Dan yang pernah ngobatin saya juga itu nenek-nenek. Kalau di situ disebutnya nyatas di daerah Pleret. Dibawa ke situ, sekarang orangnya udah almarhum sih. Dibawa ke situ ternyata ya gimana ya, bisa diobatin bisa, cuman beberapa hari kemudian drop lagi. Terus ayah saya nyoba bawa ke situ lagi, ternyata nyatas bilang, aduh ini udah nggak bisa katanya. Kalau sekali udah mau gue nggak bisa, coba deh bawa ke tempat lain katanya. Bawa ke tempat daerah-daerah di situ ada yang namanya Susukan. Dibawa ke daerah Susukan. Saya kalau ke Susukan saya nggak tahu lokasi di mana ya, tapi saya tahu ceritanya karena ayah saya cerita. Dibawa ke situ, terus nggak lama diobatin, balik ayah saya sendiri. Saya nanya, mana ya kan nama anaknya Abil, mana ya si Abil, udah sembuh? Udah no, katanya. Emang bener sembuh, cuman orang tuanya ini, bokapnya ini bang, yang kayak gimana ya, dibilang songong, iya songong, petantang petenteng, walaupun anaknya lagi sakit masih aja kayak nantangin gitu. Gue nggak percaya gituan, gue nggak percaya hal-hal gituan katanya. Penjaga sini, nggak ada penjaga sini katanya. Ayah saya cuma ketawa. Pas malamnya abis isya sekitar jam 8 anaknya main. Emang sendirian anaknya main, saya tahu anaknya main. Saya ngeliat, Bil masuk udah malam, saya bilangin. Itu pengen gerimis kan, udah geluduk-geluduk juga. Bil masuk udah malam, ntar sakit loh, pengen hujan nih, saya bilang begitu. Iya nanti masuk, kata si Abil gitu. Udah dong, saya masuk. Saya tinggal cuman ke kamar mandi, saya pengen cuci muka kan, saya emang pulang habis main juga. Itu ada suara kayak minta tolong bang, teriak-teriak. Dibilang suara bapak-bapak, iya bapak-bapak. Kayaknya sih bokapnya ya. Suara minta tolong, saya lari keluar ya. Saya lihat si Abil nih udah nggak ada. Tinggal bapaknya doang. Bapaknya nanyain ke saya kan, Jar si Abil sama lu nggak? Ah enggak bang, saya kan manggil abang. Enggak bang, kagak ada. Tadi lagi main di situ bang. Layangannya mah ada bang. Layangannya ada, benangnya ada, masih utuh. Kagak namanya robek lah, ini enggak. Kayak orang ditaruh aja. Tadi main tuh layangannya ada. Coba cari kali, paling lari-larian keluar, dicari sama bapaknya keluar. Dicari, nggak pernah ketemu. Maksudnya dicari lama nggak ketemu. Nggak lama bapaknya balik, udah mulai panik. Bapaknya lapor polisi kan, karena takutnya penculikan gitu apa gimana. Bapaknya lapor polisi, pas balik lagi sekitar jam 3-an kali ya mungkin, dari suara rumah kosong itu ada yang gedor-gedor lagi. Cuman karena saya lupa inget mungkin ya, karena kejadian yang pas saya awal pertama itu lupa inget, saya samperin lah, saya ngintip. Di situ ada kayak namanya rumah lama, ada lubang, saya ngintip. Kata saya ada yang gedor-gedor tapi nggak ada orangnya. Itu sama sekali rumahnya kosong nggak ada orangnya. Rumahnya cuma sepetak. Di situ di tengah-tengah rumah itu, di dekat kurang lebih di pojokan lah, dekat kamar mandi dibilang ya. Di situ kayak ada lubang gede bang, kayak dibilang sumur lah ya. Ada sumurnya di situ. Di dalamnya ya. Di dalamnya.
ada sumur, ada tangan begini-gini nih, tangan anak kecil cuman pucet. Tangannya doang lambai. Tangannya doang begini, kayak minta tolong begini ngelambai. Saya bilang kan sama saya, ya di dalam rumah ada tangan tuh ngelambai-lambai kayak minta tolong. Ayo saya buru-buru kan, lari keluar, bawa kayak sapu lidi, dibakar, sapu lidinya tuh dibakar masuk ke dalam. Digini-gini namanya saya tuh nggak tahu itu buat apa, mungkin saya juga nggak tahu kegunaannya. Pas dilihat ke sumur, itu kosong bang, nggak ada apa-apaan. Orang pun bahkan nggak ada di situ, barang-barang nggak ada. Emang namanya rumah lama ya. Saya kaget kan. Kata saya, ngerjain aja lu, kagak ada apa-apaan, lu salah lihat kali gitu. Ah orang tadi ada kok di sumur, saya bilang gitu. Tadi ada di sumur ngelambai-lambai minta tolong, ngelambai-lambai begini nih. Udah masuk tidur katanya. Saya tidur kan. Itu kayak dibilang saya tidur nggak terlalu, masih kayak ngendusin lah ya, nggak terlalu pules. Saya tidur, ada yang ngetok-ngetok lagi dari rumah kosong itu tuh, duduk kenceng bang. Cuman saya herannya di situ nggak ada yang keluar, nggak tahu saya doang yang denger, nggak tahu gimana ya, kenceng bang, duduk be. Saya keluar kan ngintip, kagak ada orang. Saya buka pintu, saya intip lagi tuh rumahnya. Ada tangan lagi begini-gini. Ya namanya saya udah gimana ya, saya juga kesel kali ya. Saya apa sih, tiap tengah malam namanya bangun mulu kan. Saya masuk tuh bang, saya intip gitu ke sumur nih. Itu kayak di dalam sumur tuh, sumurnya dalam bener bang. Sebelumnya sumurnya ada kali berapa meter gitu, pokoknya lumayan dalam. Ada anak kecil nih, begini-gini nih. Anak kecil begini-begini. Saya kaget kan, pucet banget itu anak kecil. Di dalam sumur itu? Di dalam sumur. Saya kan bawa HP ya, buat center juga kan karena nggak ada lampu. Saya begitu tuh, ngintip begitu. Anak kecil begini-begini nih, tapi ketawa-tawa. Tawa-tawa begini-gini doang. Udah saya lari, saya bangun Indonesia lagi. Ya ada si Abil. Saya nggak tahu kan namanya anak kecil lah. Muka badannya, postur tubuhnya kayak si Abil, cuman namanya pucet kan. Ada si Abil lah, di mana? Di sumur. Ayo saya buru lari tuh, ngelihat begitu doang tuh. Astagfirullah, ayo saya bilang begitu. Panggil abah lu Jar. Kan engkong saya, kakek saya maksudnya. Dipanggil abah. Panggil abah lu Jar. Saya panggil abah saya. Abah saya datang. Udah deh katanya, ini nanti sebelum jam 7-an, jam 6 lah kurang lebih habis subuh, ini dibongkar aja katanya, nggak apa-apa katanya. Udah tuh dibongkar, rumahnya dibongkar. Nggak taunya di situ ada 2 sumur, satu sumur sebelah kanan, satu sumur sebelah kiri. Cuman saya ngeliat anak kecil tuh yang di sebelah kanan. Dan ternyata saya baru tahu cerita di situ tuh, dulu lingkungan saya, kampung saya tuh disebutnya Kampung 7 Sumur. Kampung 7 Sumur di situ. Karena di situ dari sumur di pintu air ya, sekarang namanya pintu air tuh, ada 3 sumur. Di kampung sebelah ada 2 sumur. Nah di satu lagi ada 2 sumur lagi. Disebutnya Kampung 7 Sumur. Tapi sekarang karena mungkin udah ini kali ya, namanya zaman gitu, ganti namanya jadi Kampung 7 Sumur. Yang satu sekarang jadi Perumahan Depak, yang satu lagi Kampung Pulau. Tapi nggak beda jauh itu jaraknya, nggak beda jauh. Singkat cerita, ada lagi nih bokapnya datang pas lagi bongkaran itu kan. Bokapnya datang, nah bokapnya tiba-tiba kayak teriak-teriak kan, anak gua gitu, kayak teriak-teriakan, nangis, anak gua ngeliat ke sumur itu yang saya ngeliat anak kecil. Tapi dilihat sama yang lain mah nggak ada apa-apa. Dan bahkan saya ngeliat juga nggak ada apa-apa. Itu berarti cuman bapaknya doang. Bapaknya doang pengen masuk ke sumur itu bang. Kalau sumurnya dalam, ya mungkin orang kalau nyebur jatuh situ nggak bisa naik lagi kali. Orang dalam banget dan dalam. Terus cukup sebadan saya mungkin ya, segini nih. Kecil gitu ya. Kecil ya. Kalau orang yang masuk ke situ nggak bisa keluar lagi mungkin ya, udah hilang kali. Tapi emang nggak ada airnya ya? Kalau air ada, cuman sedikit di bawah. Mata air itu. Mata air iya. Saya pernah sih ngambil air di situ waktu kecil. Emang kecil kan, nama nenek saya main mulu kan, dari belakang bisa ngambil air dari sumur itu. Itu emang airnya bening banget, jernih. Airnya bahkan diminum juga bisa bang. Diminum, rasanya itu kayak air gunung. Bener-bener emang sumber mata air. Iya, sumber mata air di situ. Karena kan di situ emang apa sih, di belakang tuh masih kayak sawah gitu.
dulu. Kalau sekarang jadi perumahan udah. Terus bapaknya teriak-teriak, anak gua. Di situ ada satu orang, entah orang mana gitu. Dia minta telur ayam kampung, bunga, sama beras katanya, beras kepelantangan. Dikasih kan sama bokapnya si Abil tadi yang teriak-teriak. Dikasih. Terus udah tuh dilibet kain-kainan aja, dilibet kainan doang, disatuin, dibuang tuh ke sumur. Si Abil kan hilang sekitar jam 8 malam. Nah, itu orang bongkar sumur kan jam 6 ya, setengah 6, dan gak lama itu jam 8 malam lagi habis bongkar sumur itu, si Abilnya tuh ada nimbul. Si Abilnya cuman nggak hidup, udah meninggal, udah biru pokoknya. Nimbulnya ngambang dari enggak, mana tuh? Nimbulnya tuh di pinggiran sumur itu, lagi duduk begini nih. Ini begini. Duduk? Iya, keadaan duduk begini. Bajunya masih sama persis yang itu. Begini nih, duduknya. Saya masih inget banget begini. Tapi udah nggak bernyawa ya? Iya, udah kaku, udah biru dah. Namanya anak kecil kan, itu juga udah 3 hari. Udah 3 hari hilang. Ya pas dari situ sumurnya ditutup, nggak pernah dibuka lagi. Nah, kebuka-bukanya karena di situ ada bongkaran ya, renovasi kontrakan di situ. Nah, mau nggak mau dong sumurnya dibuka dulu supaya nggak ribet juga kan. Dibuka dulu papannya, ditaruh, dan orang renov kontrakan itu mungkin lupa nutup lagi kali. Udah tuh sampai sekarang kebuka aja. Ada lagi pendatang juga ngontrak di situ. Cuman anaknya perempuan. Itu dibilang gimana ya? Saya enak juga bilang cewek malam lah gitu. Jadi tempatnya kan di situ nggak boleh yang namanya kotor atau gimana ya. Dateng nih ngontrak, cewek begitu dah, abang tahu. Dan setiap malam tuh dia bawa temennya minum, nyanyi teriak berisik, ngomongnya juga nggak dijaga. Pasti kan kalau di tempat kayak gitu, saya aja yang orang situ asli nggak berani yang namanya jam 9 atau lewat dari abis sisa tuh ngomong kotor, teriak nyanyi. Kecuali di luar lingkungan situ dah, baru saya nggak berani bang. Tapi dia nih teriak-teriakan apa segala macem. Itu lagi nongkrong, botol minuman, gitar, kayak ada yang gimana ya, kayak ada yang nyambit gitu bang. Botol tiba-tiba pecah begitu aja. TRW. Saya juga ngelihat orang saya lagi main HP di depan rumah kan, lagi main HP begini nih. Botol pecah. Pada main salah-salahan dah tuh. Lu yang mecahin. Kalau dibilang ketendang kan pasti botolnya jatuh ya. Ini enggak, nyebar begitu kayak botol meledak. Iya, TRW. Bahkan belingnya sampai berceceran di mana-mana. Kena si yang ngontrak di situ, pahanya robek di sini nih. Pecahannya robek. Udah tuh, dia dari situ dia nggak langsung bubar. Saya udah ngebilangin, bubar aja dulu, lagi udah malam gak enak sama orang. Saya bilang begitu kan. Udah jam 1 itu, mungkin keadaan lagi mabuk ya. Jadi dibilanginnya susah. Emang apa sih? Gue kan ngontrak di sini bayar, dibilanginnya begitu. Oke dah. Saya masuk ke dalam kan, saya liatin. Dia beli minuman lagi bang. Nggak lama minuman belum dibuka, pecah lagi bang. Udah dari situ tuh pada teriak-teriakan dah. Pada bingung, akhirnya pada masuk ke dalam. Udah tuh saya nggak dengar suara, sepi aja. Nggak lama saya pengen tidur, pada teriak tuh, pada lari keluar, pada teriak. Saya nanya, ngapa teh? Ada setan kata dia. Ada setan kagak ada di mari, saya bilang begitu. Saya nggak pernah ngeliat setan di mari udah lama. Lu lihat aja sono ke dapur. Saya ngeliat mah emang bener nggak ada. Saya keluar kagak ada kagak ada apa-apaan, kosong. Saya bilang begitu. Tuh teh masuk lagi. Ternyata setannya tuh masih ada kata dia. Itu di situ di pojokan, masih ngeliat gue masih ada tuh. Saya bilang kagak ada, astagfirullah. Saya sampai ngomong gitu kan. Teh mabuk kali gitu. Namanya mabuk kan suka ngayal halusinasi tinggi saya gitu. Astagfirullah. Lagi mabuk saya gitu. Sampai lagi mabuk dosa saya gitu. Udah tuh dia pindah ke depan. Pas nggak lama saya yang nutup pintunya. Pintu baru segini kan masih kelihatan ya. Bener bang, ada bang. Nenek pakai kebaya di pojokan. Itu tapi ngebelakangin saya. Pas saya begini saya kaget kan, saya kabur, pintu saya bubrakin lagi, nggak berani saya tutup. Saya buka aja, saya ngeliatin dari rumah kan, nungguin ayah saya pulang. Ayah saya emang langsung lihat kayak
tutup nih pintunya. Nggak enak tuh katanya. Nggak enak ngapa, saya bilang. Ayo bisa tutup, saya bilang. Saya nggak berani, saya tahu, saya gemeteran begini main HP. Nggak berani namanya keluar, nggak. Saya di deket, kan di rumah saya ada ruang tamu ya. Di ruang tamu saya di pojokan aja begini nih, main HP. Ayo aja saya tutup, ya ditutup sama saya mah ayah saya biasa aja nutupnya. Itu kayak nggak ada apa-apaan. Terus singkat cerita, besokannya nih si tetenya pulang bawa nggak tahu anaknya nggak tahu adiknya ya. Sama si tetenya juga begitu, maksudnya ngelakuin hal yang sama lagi. Setelah namanya malam minggu kan pasti pada libur, orang-orang pada jalan lagi tuh. Nah kalau dia tuh bawa temennya ke rumah minum-minum lagi. Nah adiknya, entah adiknya atau anaknya masih kecil, sekitar umur 3 tahun lah. Ini nggak dijagain bang, main sendirian di dekat sumur itu. Main sendiri di dekat sumur itu. Dia, adiknya ngelongok begini nih. Temen si tete itu mah ada yang ngeliat. Temen si tetenya ada yang ngeliat. Cuman nggak dibilangin sama dia, didiemin aja. Mungkin mabok kali apa gimana ya. Diliatin aja. Ngeliat begini, nggak tahu kepleset atau gimana, tiba-tiba nyemplung. Tapi sebelum nyemplung tuh nggak kayak, namanya kan anak kecil pendek ya, sumurnya tuh gadukannya agak tinggi. Jadi dia begini jingkek. Kayak kalau kata temen si tetenya ada yang narik ke bawah. Saya kan pada teriak tuh, saya keluar lagi. Kenapa bang? Ini si ituan adanya dia jatuh ke sumur. Saya bilang, saya lihat begitu kan, kagak ada apa-apaan. Saya bilang kan gelap dalam juga ya, saya ambil senter kagak ada apa-apaan bang, air doang, air kagak ada apa-apaan no, airnya be tenang kayak kagak ada apa-apaan. Saya ngelongok lagi begitu, tuh kagak ada apa-apaan. Pas dilihat mah sama yang lain itu ada katanya. Kalau ada bang lu baik bang nyebur ke bawah, saya gituin kan, mabok lu pada, saya gitu. Udah tuh pada ke dalam, nggak lama nelpon pemadam kebakaran kan. Pemadam kebakaran nelpon, masuk ke situ dicari nggak ada. Airnya kalau dari atas dilihatnya emang cetek. Nggak tahu ya bang, pas masuk ke dalam tuh airnya dalam banget. Bener-bener dalam airnya. Bahkan tim SAR disebut ya, tim SAR aja nggak berani sampai bawah banget. Padahal kalau ayah saya bilang dulu itu sumurnya, ayah saya masih kecil ya. Ayah saya pas masih kecil tuh, kakek saya masih kecil tuh orang tuanya yang ngegali itu sumur. Itu nggak dalam, sekitar 3 atau 5 meteran, nggak sampai dalam banget. Ya pokoknya mentok-mentok, yang ada air itu udah mentok, nggak nyampe maksudnya ke bawah banget. Nggak, itu ada kali kalau kata tim SAR masih, kalau saya telusurin lagi itu masih bisa 30 sampai 25 meter lagi ke bawah. Karena tuh pas saya ke bawah kata tim SAR, tegangan airnya udah beda, kuping saya juga udah kayak gendang telinga tuh udah sakit katanya. Berarti kan dalam banget kalau kayak gitu ya. Airnya ke atas, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Bahkan yang disebut yang bocah kecil tadi jatuh itu nggak ada. Pokoknya cuman air aja sama yang namanya sumur ya. Nah, terus juga nyebur gara-gara itu juga kan, gangguan gitu. Airnya nggak ketemu, ditunggulah 2 hari 3 hari, nggak nongol-nongol juga. Maksudnya tuh nggak ketemu. Akhirnya yang saya keinget kan waktu kejadian yang pertama yang anak kecil kecebur, yang rumahnya belum dibongkar tuh, ada bapak-bapak, entah itu orang mana, tapi setiap itu saya pasti ada dia. Setiap ada anak kecil kecebur pasti ada dia yang nolongin. Maksudnya dia juga sama, saya cari-cari akhirnya ketemu tuh, rumah kontrakannya ketemu. Saya bilang, bang bisa tolongin nggak bang, kan waktu ada yang kecebur waktu itu anak kecil, abang minta telur, beras, sama kembang 7 rupa kan. Tolongin bang, saya disuruh sama bokap, ada yang kecebur lagi, saya bilang gitu. Ditolongin, dia ngomong apa-apa, ayo begitu doang. Udah tuh dateng, terus dia cuman masih syaratnya sama, minta telur ayam kampung, beras sekepel tangan, sama kembang 7 rupa. Udah itu doang, dilibet kain putih, dilempar ke bawah. Nah ditunggu tuh si yang adanya tadi yang kecebur kan, kecebur sekitar jam 10-an, jam 9 ya, malam minggu. Pas di hari minggunya sekitar jam 9, jam 10 nongol lagi. Nimbulnya sama kayak kejadian pertama. Nimbulnya tuh jam yang pas dia hilang, sama persis malam jam 9 atau sekitar jam 10 nimbul. Kondisinya sama persis lah, duduk begini nih di deket tuh sumur. Badannya mah udah biru, yang tadinya gemuk sampai kurus bang. Tadinya gemuk nih sampai kayak kurus banget tuh anak kecil.
udah kaku buat begini. Kalau buat kejadian yang kedua, saya kan emang saya nggak tahu dari awal pertama ya. Saya cuman denger dari temennya si ini kan, temen kakaknya yang pas dia jatuhnya. Ya, jadi saya nggak bisa tahu jelas kayak gimana kondisi yang pertamanya. Tapi emang bener tuh anak kecil gemuk. Tadi awalnya gemuk, pas lagi main juga pas pertama kali saya ngeliat tuh gemuk. Namanya anak kecil kan pasti nggak ada yang kurus banget kan. Nah pas nggak lama abis kejadian itu ketemu pas udah meninggal tuh kurus bang. Itu kurus udah biru kayak gimana sih begini nih. Udah kayak bener-bener tinggal kulit sama tulang doang. Bener-bener kurus. Sorry. Terus singkat cerita udah deh tuh dia pindah. Setahun atau setahun lebih lah setelah kejadian itu dia pindah. Tetenya pindah karena udah nikah juga kan. Dia pindah, dateng dah nih apa sih pendatang baru lagi. Nah ini lebih songong nih bang pendatang. Ini sorry bukan saya nggak bisa ini bukan berarti semua pendatang tuh songong ya. Oknum lah, oknum pendatang. Oknum pendatang takutnya kan kesindir bang ya kan. Oknum pendatang datang lebih songong bang, nggak tahu orang mana. Saya tahu orang mana cuman nggak mau nyebutin lah. Songong nih petenteng banget. Emang saya juga kesel kan, sampai motor saya pernah diinin bang sama dia. Saya kesel lah ya kan, saya bilangin bang motor gue itu, saya gitu mulu naruh motor sembarangan kan bisa bang lihat depan, saya gituin. Dia kayak gimana ya? Kalau dia lewat tuh jalan kayaknya harus kosong banget dah, kayak jalan yang punya bapak moyangnya. Saya liatin tiap hari pekerjaan begitu, berantem terus, bener-bener itu orang bikin rusuh. Saya juga bilang sama saya ya itu orang yang depan suruh pindah aja katanya. Saya udah biarin katanya, yang namanya orang kontrak katanya. Kalau jadi orang kontrakan begitu jar katanya, kudu sabar gitu. Ya udah saya diemin kan. Nggak lama, nggak taunya dia tuh udah nikah bang, udah punya anak juga. Anaknya datang, aduh kesian anak itu, mana anaknya baru umur 2 tahunan kan. Anaknya mah ini bang diem, sering main sama saya. Anak kecil lah sering saya ajak main. Saya gendong aja. Nah 3 hari atau 4 harian tuh bapaknya bikin rusuh, ribut dah sama orang situ dah, sama orang asli situ. Lagian yang diributin sama dia tuh udah lumayan tua bang. Dibilang kakek-kakek mah sekitar umur 50 atau 45 tahun dah gitu. Terus ribut 3 hari setelah ribut itu, kejadian dia ribut sama orang situ asli. Anaknya nih main jam maghrib lah, maghrib main. Bapaknya ada. Maksudnya di teras lagi duduk, anaknya main kayak main mobil-mobilan. Bapaknya cuman fokusnya ke HP. Di situ kan ada sumur. Maksudnya tuh dia udah tahu di situ ada sumur, kenapa anaknya dikasih main ke belakang, ya kan? Nggak diliatin, dia bapaknya fokus ke HP. Nggak lama, saya tahu anaknya ke belakang. Udah saya bilangin, jangan ke belakang, ada sumur ntar kecebur loh. Saya anterin kan ke rumah. Bapaknya malah begitu. Mau dimanain anak gua katanya? Orang lagi main usur pulang katanya. Di malah begitu bang, saya anterin. Kagak bang, dia ke belakang tadi, saya mau ngeri nyebur doang, saya bilang begitu. Saya anterin balik biar lagi maghrib bang, masuk ke dalam anak kecil. Maghrib makan kebaya di luar, takutnya ngapa-ngapa kan. Dia malah ngomong gini bang, sok nyeramain gua lu katanya. Emang di sini lu sama gua baik sebelum lu ngeliat matahari gua duluan, digituin bang. Malah ngomong begitu. Saya bilang bukannya begitu bang, namanya kita kan manusia. Kalau bisa kita nyampein yang baik kan boleh dong kita nyampein, nggak salah juga kan kita saling ngingetin. Alah berisik lu ngomong begitu. Itu lagi mabok dia. Lagi mabok emang bawa minuman juga. Nggak lama anaknya main lagi bang. Masih kedengeran dah suara ketawa-tawa. Saya juga masih dengar suara ketawa-tawa. Saya lagi sholat. Gak lama, 15 menit 10 menitan dah. Itu bener-bener sepi, nggak ada suara tuh anak lagi. Kan tadinya lagi ketawa-tawa, namanya mobil-mobilan drek begitu berisikan suara dorong-dorong mobil. Sepi, saya intip kan, saya selesai sholat. Kok sepi kata saya. Bapaknya masih main HP bang. Tuh anak udah nggak ada. Saya panik kan, karena udah 2 kali kejadian kayak gitu kan. Saya panik. Bang, ini si anaknya yang mana bang? Orang lagi main, saya cari tuh ke sumur tuh. Di sumur juga nggak ada.
Saya bilang, cuman sendalnya ada di dekat sumur situ. Sendalnya doang, sendalnya ada di dekat sumur situ. Aduh, saya dak-dikduk nih kan. Saya dak-dikduk, mana tuh orangnya sentimen, saya kagak berani ngomong kan. Udah biarin dah, saya ngomong. Saya mikir nih, ini gimana ya? Ini kemana nih bocah nih kan? Nah, abapnya lagi mabok lagi gitu. Saya pengen nunggu ayah saya takut pulang kelamaan. Akhirnya saya berani dah ngomong dah, bang itu bang coba cari ke sumur bang. Itu sendalnya ada di sumur, abang gimana sih jadi bapaknya? Saya bilang begitu, nggak tahu ini emang kayak bapaknya kagak peduli tuh anak-anak tiri bang. Makanya nggak peduli. Emaknya mah kerja, istrinya kerja, dia di rumah. Mana kerjaannya mabok ya kan, kata saya. Maghrib gimana sih? Dibilangin malah ngotot begitu ya. Saya jadi yang tadinya punya simpati buat kayak masih perhatian ke anaknya, jadi kayak udahlah bodo amat lah bapak lu kayak begitu ya kan. Saya bilang, bang aduh gimana bang, itu anaknya bang kagak ada di sumur. Bapaknya malah ngomong gini, udah biarin begitu. Saya emang ngomong kan, telepon abang saya. Akhirnya abang saya datang, saya berdua tuh sama abang saya nyariin ya, ternyata cuman gak ada lagi bang di sumur itu sama persis. Tadi mungkin gak kecerita sama saya ya. Jadi nyeburnya tuh di sumur sebelah kanan, nimbulnya di sumur sebelah kiri. Selalu begitu. Kalau setiap yang kecebur itu? Iya, kecebur di sebelah kanan, nah nimbulnya sumur sebelah kiri. Oke. Iya, kan karena di sumur sebelah kanan kan patokannya segini dong nih. Tanggulannya nggak terlalu ini dah, nggak terlalu tinggi. Nah kalau yang sebelah kanan kan tinggi ya. Sebelah kiri tinggi. Saya nyari tuh ke sebelah kanan, tapi itu sumur, masing-masing sumur yang di situ kiri kanan nggak terhubung bang. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, nggak ada aliran sambung, udah pure ke bawah doang, nggak ada aliran lagi ke buat nyambung ke situ. Gak lama abang saya nyari di sebelah kiri, saya nyari di sebelah kanan, itu nggak ada. Abang saya juga, sampai abang saya pengen turun kan, coba turun katanya, gue juga penasaran sama sumur, kata abang saya begitu. Lu baik, saya gituin, lu masih pengen hidup, saya gituin. Lu mah enak udah kawin, gue belum. Saya bercanda begitu, tawa abang saya ketawa. PA lu gitu ya. Abang saya nyenter kagak ada bang. Itu airnya juga tenang banget, kayak nggak ada apa-apa. Kan air kalau ada benda jatuh atau apa jatuh pasti kayak gitulah, gelombang, ada ombangnya. Akhirnya nggak lama tuh bapak yang pernah nolongin tuh bocah, yang bocah hilang, datang ngapa cuy gitu. Ini bang bocah kecebur lagi. Itu setiap jarak antara 2 tahun sekali pasti tuh sumur pasti makan korban. Entah dari sumurnya, ada lagi di, kan ini sumur nih, ada lagi kali, itu kalinya juga sama tuh bang, sering makan korban juga. Nah kita ceritain ke sumur dulu. Terus nggak lama syaratnya masih sama bang, telur yang kembang 7 rupa sama beras dah sekepel tangan dilemparin. Nggak lama ya kan itu hilang maghrib, jam 6:30 habis maghrib. Nah besokannya nimbul dah 6:30. Udah dari situ bapaknya mah masih biasa aja bang, anaknya kayak gitu ya. Mungkin anak tiri kali ya, saya nggak mungkin juga, walaupun ini kan namanya, jangan mandang anak tiri dah, namanya anak kecil gitu, apa-apaan kan. Emaknya mah nangis, akhirnya ribut sama istrinya tuh. Ribut, sudah pindah. Dari situ sumurnya ditutup bang. Sumur ditutup sama saya, ditutup total sama saya. Di semen lah sumur, biar nggak makan korban lagi. Sampai sekarang ketutup, cuman yang ketutup sebelah kanan doang. Sebelah kiri doang. Yang sebelah kanan jebol. Padahal itu ditutupnya bener-bener rapet bang. Di semennya rapet banget. Kuat maksudnya gitu. Kayak semennya juga semen beton kali. Oh di semen berarti? Di semen sama saya, di semen. Tapi itu behel penanggah besi gitu ya, kalau pengen bangun apa gitu kan ada besinya ya. Itu juga jebol besinya, kayak patah. Nggak mungkin juga kan kalau besi kayak gitu kan udah diperhitungan ya buat penahan semennya. Itu jebol bang. Cuman yang sebelah kiri mah enggak. Yang sampai sekarang kalau yang sebelah kiri sampai sekarang masih ketutup. Masih utuh. Udah itu saya mikir kok ini jebol, padahal kan ini bener-benerin. Apalagi saya kan proyek kan, kuli proyek pasti tahu hitung-hitungannya kan. Udahlah, kata bos saya, udah biarin deh, yang ini aja lu pagar katanya, biar bocah gak ada yang bisa kemari. Udah dipagar sama saya dah, dipagar itu yang bekas semua kosong. Nah udah tuh dari situ nggak ada pernah gangguan lagi dah tuh. Nah orang yang ngontrak di saya nggak pernah digangguin, akhirnya pindah ke saya yang digangguin. Mungkin saya terlalu banyak ikut campur urusan yang di situ kali ya, nggak tahu juga. Saya yang digangguin, teman saya digangguin. Ada satu kejadian,
Saya lagi main game sama teman saya, lagi pada begadang, lagi main game, lagi fokus lah gitu main game. Ini kok listrik yang di sekitaran situ masih maksudnya nyala, kok listrik saya doang mati. Padahal kan apa sih, saklar listrik itu kalau disubtrakin satu mati semua. Namanya kontrakan kan terhubung ya, satu mati semua. Kok rumah saya doang yang mati? Saya bingung tuh. Saya ke depan kan, tapi ini nggak ada yang mainin saklarnya masih hidup. Ah, putus kali kata saya. Ada yang putus kali, Bil. Saya bilang begitu, kan ada si Nabil ya. Lu cek coba, Bil, lu kan orang listrik. Emang teman saya kerja di PLN, bagian listrik. Dicek, kagak ngapa-ngapa punya lu, kagak ada rusak. Oh ya udah, saya udah dak itu di situ. Aduh, kata saya. Ini jangan-jangan ada yang jahil nih, kata si Paujan. Jahil ngapa lu, kata. Kagak, Jan, lu yang kayak kagak tau gue di rumah gue gimana. Kata, udah tuh bocah pada pindah, maksudnya nggak di rumah saya. Bocah pada pindah. Saya tinggal bertiga nih, saya, Incek sama si Ending. Temen saya bertiga. Karena si Incek si Ending kan nginep ya. Nginep dah tuh, saya bertiga. Ini lucu nih bang, bener. Jadi saya ke kamar mandi. Dari kamar mandi saya masak nasi tuh, masak nasi sama masak mie. Buat temen saya takut lapar kan, karena itu bulan puasa. Nah saya denger si Incek nih ngobrol, nyebut nama saya, ngobrol berdua nih. Saya dengerin, tapi kok kayak ngobrol sendiri gitu. Saya ke depan, bener bang, teman saya bangun, lagi ngobrol gitu, ngobrol kayak saya sama abang begini ngobrolnya. Saya tepak kan, lu ngobrol sama siapa ya? Gitu. Gila lu ngobrol sendiri. Dia kaget tuh kan, lah katanya, gue tadi ngobrol sama lu anjir, katanya. Lah, gue lagi masak mie, katanya gitu. Dia kaget tuh kan. Saya ngeliat mah kagak ada apa-apa. Nah itu saya samperin, dia lagi ke dapur. Ngobrol sama siapa, Cek? Saya tanya begitu. Ngobrol sama siapa, Cek? Lah, kok lu di mari, katanya. Gue tadi ngobrol sama lu anjir di depan, katanya. Gue dari tadi mari, Cek, gue lagi masak mie, masak nasi. Ini depan siapa? Ya nggak tahu, ayo lu, saya takut-takutin tuh. Saya takut-takutin. Nggak tahu ya nih, pas saya takut-takutin, saya nggak tahu kalau si Cek nih temen saya takutan orangnya mau ngompol bang. Bener-bener ngompol bang. Aduh, saya ketawa ngakak di situ. Sinding juga ketawa kali. Kencing di celana, kata saya. Pas dia ke kamar mandi, terak-terakan tuh dia. Terak-terakan, saya, ngapa lu, Cek? Anjing pocong, katanya. Buset, pocong, kagak ada pocong di mari. Saya mah tahu emang ada, cuman saya pura-pura nggak bilang aja buat tenangin gitu. Nggak ada pocong di mari, ada, katanya. Demi Allah, Jar, katanya. Pocong di dalam, katanya. Emang tuh kamar mandi saya, kamar mandi sepetak ya. Terus ada jendelanya itu di belakangnya sumur itu bang. Jadi terhubung gitu, jendela kalau ngintip kelihatan sumurnya. Nah si Cek nih diganggu, katanya pocongnya begini nih, ngelihat, cuman ngebelakangin pocongnya mah. Dia keluar kan, mana itu pakai kolor doang, lari keluar. Saya ketawa kan, dia bilang pocong ya. Saya gak percaya kan, saya keluar, saya cek kan, keluar kamar mandi di belakang dekat sumur, nggak ada apa-apaan. Tuh nggak ada apa-apaan, Cek. Ya Cek kagak berani akhirnya tuh kencing di kamar mandi. Dia kencing di deket situ dah. Saya bilang jangan deket sumur, Cek, di belakang aja. Dia kencing di belakang. Nah saya sendiri kan nungguin Cek. Ini dari jauh nih ada putih-putih kecil bang, putih-putih kecil, jauh banget pokoknya. Kecil, lama-lama nih deket gede. Kalau itu saya perhatiin dibilang pocong, tapi kok terbang, kata saya. Saya masih perhatiin, lama-lama nih gede nyamperin saya. Nah tapi berhentinya di dekat rumah ketiga tuh, kontrakan ketiga yang paling ujung. Saya perhatiin aja, ini apaan, kata saya. Itu berhenti itu. Pas temen saya balik, Cek, itu apaan ya, Cek? Saya bilang begitu. Apaan lu, si Cek lihat kan? Temen saya juga ngeliat. Ya itu apaan ya? Disamperin sama temen saya. Cek, tak dulu, katanya. Lu apaan lu itu? Si pocong lu, Cek, pocong yang tadi lu lihat tuh. Si Cek lari ke dalam kan. Ah bego lu, katanya, kagak ada di mari. Si Cek lari ke dalam, masuk. Saya masih perhatiin tuh di depan rumah. Saya penasaran nih. Cek keluar lagi kan, saya perhatiin, itu udah ngilang deh tuh, nggak ada. Nggak lama dari sebelah, kan itu sumur di sebelah kiri rumah saya. Itu dari sebelah kanan ada lagi tuh muncul putih-putih kecil, lama-lama tuh gede. Jadi dia tuh nggak jalan di jalanan, dia di atas rumah. Jadi dari rumah ke rumah. Dibilang lompat, kan kalau di film-film pocong lompat ya.
Jadi dia nggak lompat. Kayak gimana ya? Kayak orang begitu. Iya, melayang begitu. Dari rumah ke rumah, kayak ngilang-ngilang gitu dah. Samar-samar. Nah, ngilang-ngilangnya tuh di pohon pisang. Di situ ada pohon pisang. Dia berhenti di pohon pisang. Pohon pisang ada yang turun begini nih, 1 lembar. Daun pisangnya 1 lembar turun begini nih. Nah, dia berhenti di situ. Diam di situ ngeliatin saya juga. Saya ngeliatin dia. Saya jujur nggak bisa bergerak, ngomong bismillah aja nggak bisa. Udah bener-bener kaku gitu. Untungnya aja Sinding keluar, teman saya napak saya, baru tuh saya bisa tuh. Napas juga nggak bisa bang, berhenti. Kayak ngap dah gitu, ngomong bismillah aja nggak bisa, kayak orang kecekek. Saya lari ke dalam kan, si teman saya tarik, pocong ding, dia bilang. Kagak pocong, tadi kata lu nggak ada pocong, beneran pocong, saya bilang gitu. Lu lihat aja di pohon pisang. Nah teman saya ini Sinding kan orang dibilang kampungnya tuh masih ya biasa lah, teman sama begituan mah, orang kampungnya hutan mulu. Rumahnya di tengah-tengah kan, teman saya mah Sinding. Berani tuh dia nyamperin, nyari-nyari pohon pisang. Kalau temen saya kayaknya Sinding mah tahu, maksudnya tahu kalau pohon pisang tuh ada ininya. Cuman dia nggak ngelihat. Tapi kalau saya mah masih ngelihat. Pohon pisangnya begitu tuh nurun, ntar begini. Itu 1 batang doang, 1 pohon. Satu Daun pisangnya. Iya. Turun naik. Tapi yang lain mah angin juga nggak ada. Turun naik. Nggak lama Sinding minta pisau. Ambilin pisau Gi. Dia minta pisau, saya kasih kan pisau ini. Ditebang sama dia. Dia juga tahu bang, yang ditebang tuh yang pohon pisang ini yang gerak-gerak itu. Iya, yang daun pisang yang gerak-gerak itu ditebang sama dia. Terus nggak lama ditebang, dibuang sama dia. Udah tuh saya bertiga tidur. Nah Sincek kan paling takut yang begitu ya. Teman saya Sincek yang sering digangguin tuh pas saya lagi nginep mah. Sincek digangguin, katanya mau kakinya ada yang narik-narik kan. Saya bilang kagak ada yang narik-narik Cek. Saya bilang, gue lagi main HP, saya bilang gitu. Lama dia tidur lagi kan. Saya main HP, kamar kan di belakang ya. Saya main HP di depan di ruang tamu. Sincek nggak lama keluar lagi, marah-marah tuh. Lu jangan jahil apa katanya, kaki gue lu tarik-tarik be. Gue besok pengen gawe, pengen balik, bilang. Astagfirullah Cek, kalau gue jahilin lu pasti kagak cepet banget kemari Cek. Lu tidur nggak? Gue gitu. Saya gituin kan, kagak. Lu denger gue nggak? Enggak. Ya berarti bukan gue, Sinding kali no. Saya bilang gitu. Sincek dia balik lagi gitu. Balik lagi. Itu sampai berantem bang, teman saya berdua. Debat ya? Iya debat. Main anjing-anjingan, saya ngeri berantem kan. Namanya tengah malam, teman sama teman berantem lagi. Saya adu mulut, saya puyeng kan. Udah dah, jangan berantem, udah tidur. Oh ya udah tidur bertiga. Azan subuh dah nih, sebelum azan subuh. Orang masih selawatan. Tiga-tiganya nggak bisa bergerak bang. Bangun. Tapi tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Kayak ketindian ya. Tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Mana itu Sincek ngompol lagi. Mana ngompolnya kena celana saya sih. Kata saya, ini anget apaan nih? Nggak bisa bergerak itu. Kalau kata orang mah ketindian mungkin ya. Direp-rep lah ya. Rep-rep ya. Kalau kata orang rep-rep mungkin ya. Ini tiga-tiganya bang. Sincek paling lucu itu. Ngompol lagi. Iya. Nangis dia. Besok-besok suruh pakai pamper. Untung lebih kan Sinding tidur di kasur paling ujung ya. Jadi kesenggol jatuh dia. Bisa bergerak tuh, baru dah ditepak-tepakin saya sama Sincek. Sincek nangis dari semenjak kejadian itu sampai sekarang nggak pernah mau ke rumah saya. Paling kalau main nongkrong di tempat warung apa gitu, di depan kan ada warung ya. Nah di warung juga sama bang. Kita lagi pada ngumpul berlima, Sincek, saya, Ending, terus si Nopran sama si Fahmi, teman saya ini berlima. Lagi pada main ML dah berlima di warung Madura. Emang warung Madura di situ kan kiri kanan masih kebun ya. Nah rumah saya itu tinggal masuk ke gangnya doang, saya di depan gang kan. Nah di ujung sono ada tuh kali, namanya kali pintu air lah gitu ya. Di situ ada kali namanya pintu air. Kelihatan kalau saya lagi main nih, kelihatan tinggal ngelongkong gitu doang, kalinya kelihatan. Sincek ini tiba-tiba lari. Dia kan dari beli nasi uduk ya, itu jam 3. Dia lari, tiba-tiba lari nih, kenceng banget larinya. Udah kayak itu jalanan bukan aspal, jadi kayak batu-batu. Lari kenceng banget bang, udah kayak lari di aspal. Lari nih, setan begitu, teriak kenceng banget. Saya bilang ngapa kan? Saya tanya, temen lu ngapa ding? Ngapa? Coba sono tanya, dikejar sama Sinding kan. Itu jalan batu-batu sampai kayak gimana sih orang lari takutan panik. Udahan dia begini-gini be. Ngapa kaki lu Cek? Sakit kaki gua katanya. Lu tadi lari kenceng banget Cek. Iya kagak berasa, gue juga lari itu.
Dia berhenti yang nginjek kayak batu gitu, batu tajam, tuk aja gitu. Baru berhenti itu? Iya, jatuh, paduk. Saya ketawa kan, lu emang ngeliat apa tadi? Tadi gue di pintu air kan. Ya ngapa pintu air? Gue ngeliat di situ kan. Gue kan beli nasi uduk di dekat pinggir jalan ya. Iya. Gue tinggal dulu, gue kencing nih katanya. Gue ngencing di pintu air itu kayak ada pohon bambu sedikit ya kan. Iya, ngapa emang? Gue ngencing di situ, goblok saya gitu. Ngencing pohon bambu, permisi nggak lu? Kagak permisi gue, orang gue pikir kagak ada orang begitu. Ya jangan begitu cek, namanya ini misi-misi cek. Kita kan nggak tahu di situ apa gimana. Ah, gue mah kagak percaya setan, gak percaya setan, takut banget lo sama setan sih gituin. Saya debat tuh mencek. Akhirnya saya nggak percaya kan, nasi uduk udah jadi dah, saya tinggal ambil. Saya ngambil nih, pas saya udah ngambil nasi uduk, saya berbalik badan kan, balik badan pas saya pengen nyebrang, emang bener ada kuntilanak bang. Itu bener-bener kelihatan kuntilanak, jelas banget saya ngeliat di deket ini pohon bambu, di samping pohon bambu ya, cuman ya ketutupan pohon bambu, cuman emang bener itu kuntilanak. Berdiri dia. Berdiri. Katanya Sincek, dia ngencing di situ sembari ini dah apa sih nyanyi. Terus nggak lama pas dia nengok ke kiri, itu ngeliat ada yang ngintip begitu setengah muka nih. Sincek lari. Nah itu saya ngeliat sama persis tempatnya emang Sincek ngeliat di situ. Ya saya juga lari tuh, nasi uduk bocah pada lapar sampai saya lempar nasi uduknya. Akhirnya bocah marah-marah sama saya. Bego lu kagak punya duit lagi katanya, bodo amat ngutang sono bilang gue yang bayar, saya gituin. Akhirnya bocah kagak ada yang berani ke depan, udah itu berlima lapar bang di rumah di warung Madura itu. Untung warung Maduranya baik kan, ngutang mie bocah. Bang ngutang mie bang 5, bocah pada lapar. Emang nggak perlu nasi uduk kan tadi beli? No dilempar masih bego, gue bilang gitu sih Ding. Bego bego Ding, lu kalau berani lu besok beli, saya gituin. Akhirnya jadi tuh mie, tukang Madura ini lucu bang, orang Madura beli nasi uduk ke depan itu dia pakai sarung ya, pas dia ngambil nasi uduk dia lari jalan nih biasa, pertama jalan biasa, cuman lama-lama jalannya cepet nih. Di tempat yang saya ngeliat kuntilanak mungkin dia ngeliat apa nggak tahu lah, jalannya cepet, sarung begini nih diangkat dikit, jalannya cepet nih, lama-lama cepet, nggak lari bang, lama-lama lari itu sama sampai jatuh tuh orang pakai sarung. Namanya pakai sarung mungkin ribet kali ya, iya rusuh, jatuh tuh orang. Saya ketawa bocah, Sincek sampai lagi makan mie nih, baru nelan minyak keluar lagi sih, ketawa ngakak, batuk-batuk. Nggak lama dia cerita ada tuh besokannya, gue ngeliat kuntilanak anjing gitu. Kuntilanak apa anjing ngeliat, saya gituin kan. Kuntilanak apa anjing ngeliat? Kuntilanak serius, orang Madura kan, orang Madura. Saya bilang kuntilanak apa anjing lu ngeliat? Kuntilanak serius gua. Kata baru kali ini gua percaya kuntilanak. Cakep nggak bang? Kan kata lu kuntilanak cakep. Setan kayak janda kodok kata dia begitu. Jadi ya udah makanya kalau gua bilangin jangan batu bang. Di sini angker lu. Ntar warung diubrak-abrik lu. Di sini mah gua berani dah katanya. Di sini gua berani, setan yang kemari ngambil rokok gua suruh bayar katanya. Akhirnya bocah datang dan nih main lagi. Itu jam 10, emang kan bocah pada balik kerja ya, jam 10 dah nih, jam 10 pada main, sekitar jam 12 dah. Ini tukang Maduranya ceritanya lapar, pengen beli nasi uduk lagi, cuman nggak berani kan. Akhirnya nyuruh bocah nggak ada yang berani tuh. Akhirnya udah yuk jalan rame-rame, semuanya jalan nih, warung nggak ada yang jagain tuh, beli nasi uduk. Nah itu orang Madura kelupaan, oh iya HP gue di warung gitu. Dia balik lagi sendirian, balik lagi pas saya ngeliat tuh, ini kok pas dia jalan, ini bang ya tukang warung apa bukan? Beda bang, badannya tuh beda. Maksudnya dibilang dia, tapi jalannya kok, kan dia pakai sarung ya, tapi kok kakinya kagak kelihatan katanya. Bukan nggak kelihatan, maksudnya nggak napak gitu. Kayak ngambang gitu ya? Iya, cuman pas ya perhatiin, wah kaget nih, saya bilang bocah kan, saya noleh, bilang bocah, pas saya lihat lagi udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Cuman ibu-ibu nasi uduk mah bilang kagak ada tukang warung. Saya cuma teman-teman saya doang, sama teman saya doang. Pas saya balik lagi tuh ke warung, bener bang, tukang warungnya ada di warung. Ternyata dia nggak ikut beli nasi uduk. Cuman saya sama teman-teman saya doang. Berarti dari tadi dia diem situ? Iya, pantesan pas jalan pengen beli nasi uduk tuh diem dia. Saya kira diem gara-gara takut kan, abis ngeliat kuntilanak. Diem kata saya.
Saya tanya, saya tegur gitu, nggak nyaut, cuman doang. Saya bilang, lu tadi beli, lu sampai ngomong gini, lu jujur bang, lu tadi ikut beli nasi uduk nggak? Kagak, gua kan nyuruh lu. Deh, tadi yang ikut siapa? Ya nggak tahu yang ikut mah temen lu bukan gua. Dia bilang begitu. Jujur bang, tadi lu ikut kan? Kagak ikut, temen saya ngomong sampai begitu. Sorry. Apa? Lu ngikut kan? Kagak, gua kagak ngikut. Tuh gua bacok dia jangan nyangkut-nyangkutin bocah katanya. Kagak, gua kagak ngikut. Udah lah tuh, bocah percaya kan. Tukang Madura emang nggak mungkin bohong lah. Emang saya tahu orangnya, emang sering ngobrol juga. Akhirnya bocah takutan deh tuh. Udah panas dingin nih bocah. Aduh, gimana gue balik kagak berani nih. Saya bilang begini kan, udah lu pada tidur di rumah gue, udah nemenin gue. Katanya, rumah lu mah sama Bea nganterin nyawa gue katanya. Dia nyawa bego katanya, saya gituin kan. Serem banget tuh rumah lu, lebih serem, gue mendingan balik daripada ke rumah lu katanya. Rumah lu mah kagak bisa kemana-mana bocah. Udah deh tuh, bocah akhirnya pada balik. Tinggal saya, si Ending, si Incek, sama si Nopran nungguin ayah saya balik. Ayah saya pulang. Baru deh tuh ayah saya nganterin teman saya dah sampai depan gitu, depan jalanan. Baru tuh balik lagi sebelum ayah saya sampai. Ini pas saya pengen masuk ke gang, dari ujung gang saya ngeliat dari awal yang saya awal cerita tuh, ngeliat nenek-nenek itu bang. Kalau kali ini nenek-neneknya berhadapan sama saya. Jadi dia pakai kebaya batik, kayak celananya kebaya batik, bajunya warna merah. Nenek-nenek bener-bener nenek, saya ngeliat nih dari ujung ke ujung. Saya perhatiin, saya kan di situ emang udah lama kejadian pas saya ngeliatin nenek-nenek ya. Saya ngeliatin, aduh ini siapa ya? Perasaan kagak ada nenek-nenek di sini. Udah itu saya mundur, jalannya mundur kan. Udah saya nungguin saya kagak berani, karena dari hidup juga. Masa iya di kontrakan kan kagak ada perempuan, jangan pun nenek-nenek, perempuannya jarang kan. Terus saya nungguin saya di warung Madura itu, di warung itu lagi. Warung Madura ngomong, ngapa balik lagi? Kagak ngapa, gue nungguin bokap gue. Takut lu ya? Kagak, saya bilang gitu. Akhirnya saya balik. Udah tuh saya jalan berdua. Saya nanya ke ayah saya, ya di sini ada nenek-nenek. Nenek siapa katanya? Nenek-nenek. Maksudnya tadi pas saya nanya pengen balik, ada nenek-nenek di ujung gang nih di sini, saya bilang. Ngayal lu, kayak saya bilang begitu. Ngayal lu, beneran, saya bilang. Udah tidur deh sono lu, udah malam, memang jam 3 kan itu bocah habis pada nongkrong. Saya masuk ke dalam, tidur. Nah pas saya pengen nutup pintu kamar, kan kamar saya di ujung. Nah kalau ini ke kamar saya dari ruang tamu ke pintu luar, tinggal lurus doang udah kamar saya. Saya pengen nutup pintu, di jendela tuh. Di jendela diri bang nenek-nenek yang ngeliatin saya begini. Itu saya langsung gubrakin pintu kamar. Saya sampai diomelin sama saya. Lu gila ya, kenceng banget nutup pintu kamar, rusak bil buat. Udah tuh saya kunci, saya tidur sampai nutupin muka begini nih pakai bantal. Udah tidur, dari situ terakhir saya ngelihat nenek-nenek itu. Akhirnya saya nggak pindah sih, saya tinggal bareng teteh saya. Saya juga trauma kan, gitu. Saya tinggal sama teteh saya, sama ibu saya. Wah malah makin parah nih, saya tinggal di situ. Nggak taunya di samping rumah saya tuh ada kayak pintu air, cuman udah nggak ada airnya deh gitu, pintu air mati dah, nggak ada airnya. Itu makin parah tuh bang. Itu malah di deket situ saya baru tidur nih malam-malam nih. Saya kan bukan pindah sih, nginep di situ. Pas malamnya jam 12 gerimis-gerimis, ada jembatan di situ. Ada jembatan, saya ngeliat nih, saya ngintip di jendela. Emang kan hujan ya, saya bilang hujan nih, saya ngintip gitu kan, pengen ngeliat hujannya gede apa enggak. Saya bilang kok ada perempuan pakai baju gaun gitu, gaun pengantin, bawa payung di jembatan. Di jembatan tuh, jadi di jembatan deket rumah teteh saya ada kayak lampu jalan. Di dekat jembatan itu lampu nah gitu, penerangan. Nah di situ dia cuman diem baik, nggak ngapa-ngapain. Dia megangin payung gini, cuman ngebelakangin saya, cuman noleh begini doang, begitu. Mukanya bang hancur, darah semua. Setengah itu gitu? Enggak, semua muka, hancur gitu ya? Hancur mukanya, darah semua, cuman yang setengah kapas. Setengah darah nih, setengah kapas. Itu sampai saya tidur,
Nah tengah malam jam 2 jam 3 saya kebangun. Saya ke kamar mandi nih. Kamar mandi tete saya tuh jadi rumahnya lagi direnov kan ya. Kamar mandinya belum dipakein jendela, masih plong dah gitu. Saya pengen mandi di situ. Pengen mandi, saya udah buka baju kan. Baru buka baju, pas saya begini nih. Begitu, bang, jelas banget untuk kuntilanak segini nih. Dari jendela gimana sih? Jauhnya segini dah. Itu begini nih. Ngeliat ke saya juga ngeliat begitu. Nggak bisa bergerak, itu namanya muka kuntilanak, saya ngeliat jelas. Di sini saya masih inget jelas cirinya. Ini taring keluar dikit, 2 biji taring keluar dikit. Terus di sini kelipakan matanya hitam nih di sini. Matanya juga kelopak mata hitamnya nggak hitam, dia kayak mata kelelawar hitamnya begitu, kayak mata kucing hitamnya. Terus kupingnya begini nih, lancipnya kayak kelelawar. Terus itu kalau dibilang ketawa ya pingsan saya. Kalau dia ketawa dikit aja saya pingsan pastinya. Mukanya gimana ya? Bau banget bang itu mah. Bau bangke, kalau itu bener bau bangke. Bau bangke campur ya anjir-anjir lah gitu dah. Sampai muntah-muntah saya. Udah dari situ saya sakit seminggu. Ayah abah saya bilang, wah lu iga bolong nih katanya. Kalau nggak kuat lu kesurupan mulu lu. Akhirnya ditutup iga bolong, dimandiin sama abah saya. Udah dari situ saya nggak pernah ngeliat-liat lagi. Paling kalau digangguin ya, tapi kalau lihat nggak pernah. Semenjak ditutup? Iya, baru 2 bulan yang lalu baru ditutup saya. Kalau sebenarnya sih semenjak ditutup saya lebih kayak nggak ada hiburan kayaknya. Kan kalau lagi nongkrong bocah lucu gitu ya. Saya nggak pernah ngeliat tuh setan. Temen saya juga sama, nggak pernah, jadi nggak bisa ngeliat setan lagi. Udah nggak pernah lah. Udah dari situ adem, paling digangguin ya. Kayak temen saya digangguin kalau lagi main ML, bagaimana. Semua pokoknya namanya pocong, kuntilanak, itu jelas banget mukanya udah pernah saya lihat dua-duanya. Bahkan kuntilanak laki juga saya pernah. Kuntilanak laki? Kuntilanak laki. Oh, kuntilanak biang? Iya, kuntilanak biang. Jadi saya lagi pulang main, ketemu kuntilanak, ngelihat kuntilanak deh. Saya kira kuntilanak biasa kan, kuntilanak biasa. Saya kaget kan. Terus di belakang nih saya nggak tahu kalau ada abah saya kan. Abah saya emang pulang ngaji kan. Sama abah saya mau dikejar. Maksudnya diginin pakai sarung dah, kayak diibas-ibasin. Nggak tahu ya itu suaranya ngegerem kalau kuntilanak laki. Kayak suara gimana sih? Wujud perempuan tapi suara laki kayak begitu. Wah, abah saya mundur tuh, berhenti, mundur, jalannya mundur. Saya digini nih, jalannya mundur ya. Ntar belok gang, baru lari. Bener bang, saya ada gang, baru saya lari. Itu katanya pas di rumah saya nanya, ngapa bah? Pas ngeliat itu kalau lari bah, jalannya harus mundur. Kalau nggak mundur, titik lu hilang mau digituin. Kalau kita ngejar titik jar katanya. Bener. Emang iya bang? Iya. Serius? Pernah ada cerita begitu di sini. Emang. Kuntilanak biang tuh seneng mainin kelamin cowok. Iya. Ya kalau abah saya nggak tahu kan, saya belum pernah denger cerita kuntilanak laki. Kalau saya nyebutnya kuntilanak laki, kuntilanak bencong dah gitu. Aris bencong kalau di rumah saya begitu. Saya ketawa kan, kagak percaya. Ya udah deh tuh, udah nggak lama saya pulang udah dari situ nggak pernah ngeliat apa-apa lagi sampai sekarang. Tapi kalau buat kejadian diganggu sih sering. Ganggu kecil lah ya. Kecil lah, kayak udah gak ditampakin. Gitu. Nah tadi kan yang awal abang tuh yang pertama ada pasir jatuh ya. Dan pas nengok kata abang itu sosok nenek-nenek. Nah si nenek-nenek ini sama kan sama yang pakai baju merah tadi bener? Kalau buat itu kayaknya beda deh. Oh beda? Beda kayaknya. Sosoknya tapi sama nenek-nenek ya? Nenek-nenek. Sama. Dan yang ngintip itu berarti cuma palanya doang bang? Abang nggak ngeliat sampai badan apa gimana? Segini deh. Setengah gitu ya? Setengah badan. Oke. Pernah ada ini nggak sih bang cerita mungkin dari kakeknya atau dari bapaknya tentang si sosok nenek-nenek yang tadi ngintip itu tuh yang di atas itu? Nah dia penunggu lama atau apa gitu? Pernah abah saya cerita kalau soal nenek-nenek. Jadi dia tuh dulu pas zaman abah saya dah gitu. Zaman abah saya kecil, jadi si nenek nggak tahu ya itu nenek-neneknya yang tinggal di rumah kosong yang ada sumur itu. Jadi dia tuh kayak gimana ya, tinggal sendirian nenek-nenek. Dianggap sama warga situ dulu kayak ada kayak orang sakit apa gimana gitu. Datang ke dia, dikira sama warga situ dukun lah, dikira dukun.
Akhirnya gimana ya, diseret dah tuh nenek-nenek, seret ditanya paksa lu dukun apa bukan. Tapi pasti lihat ke dalam rumah emang isinya, kata abah saya tuh banyak kayak boneka-boneka terus kembang kayak gitu. Akhirnya nggak lama, namanya nggak tahu juga ya, zaman dulu zaman rimba kali ya, zaman pasung ya, digebukin dah sama ibu-ibu situ. Ya nggak, namanya nenek-nenek cuma didorong begitu dong katanya, terus dikejar-kejar. Akhirnya meninggal dah tuh nenek-nenek, nggak ada umur, cuman meninggalnya mah karena sakit. Karena sakit, bukan karena diinin, bukan. Akhirnya meninggal, udah sampai semenjak dia meninggal tuh sering digangguin warga sekitar situ. Bahkan yang iniin dia pun digangguin, termasuk keluarga saya mungkin ya. Keluarga saya digangguin ya karena dari abah saya, ibunya ini ada di kejadian itu pas nginiin tuh nenek-nenek. Jadi ya digangguin, sampai ke saya juga digangguin. Ngerasain deh pokoknya digangguin, namanya makhluk halus tuh ngerasain saya. Itu kalau dibilang buat serem, ya serem sih. Tapi kalau buat dibilang kayak bikin takut banget sih, enggak ya. Saya enggak. Udah terbiasa mungkin dari kecil di situ. Iya. Makanya saya kalau di rumah nih, jalan sendirian ke warung apa kemana. Orang mah sering bilang, "Set, berani lu jalan sendirian." Iseng banget gua mah kalau jalan sendirian, ngapain takut nih. Di tongol wisata gimana? Teman gua, saya bilang begitu baik. Bahkan teman saya sampai sekarang, alhamdulillah sih kalau main ke rumah saya, nggak pernah digangguin. Udah nggak pernah ditampakin lah ya. Iya, tampakin kalau digangguin iya sih. Oke. Tapi lebih sering nih yang digangguin tuh si Incek. Karena dia yang lebih takut sama begitu. Karena setan tuh kata abah saya takut sama resep sama orang yang takut begituan. Lebih kuat deh. Apa kalau digangguin si Incek ngompol terus nangis. Emang si Incek tuh kayak rada-rada bencong lah, rada-rada selai. Kalau main juga sering diledekin. Oke. Nah, si sosok yang tadi nenek-nenek ini, selain abang yang lihat, keluarga abang ada yang lihat juga nggak? Pernah ada yang lihat nggak dia? Kalau buat keluarga hampir semuanya pernah ngeliat. Hampir semua berarti ya? Hampir semua pernah ngeliat. Oke. Dan di genteng juga apa posisinya dia berbeda? Kalau buat penampakannya kurang tahu ya, tapi nggak semuanya di genteng apa gimana. Di rumah masing-masing aja. Oke. Tapi di keluarga saya, itu kan kalau orang lain kurang tahu sih saya. Saya kan karena buat ke tetangga atau gimana sih jarang nanya. Maksudnya nggak pernah mau tahu tentang gituan karena nggak enak juga kan, masa iya saya tanya. Tapi kalau buat keluarga sendiri sih sering digangguin, hampir semuanya. Mama saya, ayah saya, teteh saya, abang saya. Udah pernah ngerasain Iya. digangguin gitu ya. Oke. Dan yang tadi tuh yang rumah yang samping ya, kontrakan ada sumur ya Bang? Nah, itu pernah ada ini nggak sih Bang, perintah dari RT atau RW setempat untuk ini tutup nih dari awal ya, dari awal semenjak kejadian itu tutup aja, jangan dibuka-buka atau gimana biar nggak ada korban? Pernah ada? Pernah ada, sering malah, tapi akhirnya nggak berani karena yang merintahin misalnya, udahlah tutup aja tuh sumur, besokannya sakit. Iya, pengen ditutup, besokannya yang pengen, misalnya nih, abang nyuruh saya nutup tuh sumur, nah abang sakit. Kalau misalkan saya batu juga nutup tuh sumur, saya juga sakit. Berarti kalau ada yang nyuruh, bahkan nyuruh doang aja bisa? Iya, bisa sakit. Ya udah, makanya sampai sekarang yang sebelah kanan tuh nggak pernah ditutup, cuman dipagerin sama saya, ayah saya dipagerin. Tapi itu sekarang udah cuman sumur doang, udah nggak rumah ya? Iya. Tadinya kan di dalam rumah ya? Iya, sekarang sumur doang. Karena rumahnya udah dihancurin. Udah dihancurin. Oke. Nah, untuk sosok yang di sumur ini kira-kira yang mana tuh? Kalau ini sih Pernah kelihatan nenek-nenek. nggak? Yang nenek-nenek yang Nenek-nenek itu sih. yang tadi di atas genteng Iya. abang lihat? Iya. Oh, berarti dia yang di penunggunya si Iya, sumur ini ya? karena kalau buat di sekitar rumah saya itu paling sering nongol itu nenek-nenek. Sama di sekitar tuh sumur. Oke. Nah, tadi kan abang bilang sumurnya kan itu kanan kiri bang ya? Iya. Dan katanya kalau ada yang ngejebur tuh masuk sebelah kanan, keluarnya belok kiri, ya apa di kiri. Iya. Nah itu tahu dari mana bang? Maksudnya dia nyemplung di kanan tuh tahu dari mana gitu? Yang bapak-bapak yang nginiin. Oh yang nolongin. Iya, itu, yang ngeluarin jenazah. ngeluarin jenazahnya, iya. Dia yang ngomong. Oh ini nyeburnya di sini, berarti kita keluarinnya di sini. Nah dia, maksudnya bang, saya nanya juga kan. Iya, kalau sumur kayak begini, walaupun kagak terhubung, kebanyakan kalau sumur tua nih
mati kanan keluar kiri gitu. Cuman saya nggak tahu maksudnya, mungkin itu kali ya, nyebur kanan keluar di kiri. Oh, katanya, saya begitu doang. Padahal saya kagak ngerti. Saya nanya sama mbak saya terus, "Bah, maksudnya mati kanan keluar kiri itu di sumur apa, Mbak?" "Itu bego," katanya. Apa sedikit sama mbak saya. "Itu bego banget, lu begitu nggak tahu. Maksudnya kalau lu nyebur di kanan, terus lu bakal keluarnya ketemunya di kiri. Begitu maksudnya, PA lu," katanya. Nah, tapi yang posisi sumur yang ini, yang kanan lebih agak rendah ya, Bang? Lebih agak rendah. Dan yang kiri agak tinggi? Iya, agak tinggi. Oke, kemungkinan besar mungkin memang rata-rata ngejeburnya di sebelah kanan nih. Iya. Karena emang posisinya lebih pendek ya mungkin ya? Nggak terlalu pendek. Iya, segini, maksudnya- kalau yang sebelah kanan Oh, segini. oke. Kalau yang sebelah kiri segini. Oh, jadi maksudnya kemungkinan anak kecil emang nyemplungnya yang pendek nih. Iya. Karena emang nyampe mungkin. Oke. Dan itu berarti sempat heboh ya, dipanggil apa ya, damkar sampai Sempet. SAR ya, tim SAR bahkan ikut nyari ya. Media-media pada datang di situ. TV One, terus Kompas TV, Trans TV juga datang. Sempat ramai berarti. Sempet ramai, YouTuber juga banyak di situ, Pak. Buset. Pas lagi bulan Juli tahun kemarin, YouTuber juga ada yang ekspedisi ke situ, sumur situ, sama ke pintu air, sama Tanjakan Keramat dah, 3 tempat. Oke, tapi yang paling serem memakan korban di situ ya, Di sumur sama di pintu airnya. pintu air itu. Iya, kalau Tanjakan Keramat cuma digangguin doang, dipundringin. Dan yang di apa tadi di pintu air itu korbannya dulu kenapa itu? Korbannya teman saya sendiri. Dia lagi main. Cuman di kejadian pas dia meninggal tuh kecebur tuh saya nggak ada kan. Teman saya yang cerita lagi hujan, lagi jalan biasa doang, Bang. Lagi jalan biasa, tiba-tiba tuh bocah nyebur aja. Maksudnya dia sendiri yang nyebur, kayak bocah mandi kali gimana sih? Entah itu benar atau enggak ya, saya nggak tahu. Tapi ketemu-temunya dia nyebur jam 11 pagi, ketemu jam 11 juga. 11 siang, ketemu jam 11 siang juga. Ketemunya di Lenteng Agung. Pernah denger nggak? Jauh sekali. Nggak pernah denger nggak anak kecil kecebur dari Citaim ketemunya di Lenteng Agung? Waduh, belum. Masuk berita waktu itu. Tahun berapa tuh? 2016 kalau nggak, 2016 2015. Mungkin ada beritanya kalau Beritanya ada. Sampai masuk berita berarti ya? Masuk berita. Jauh sekali sampai mungkin ke bawah arus ya? Iya, ke bawah arus. Itu pas dia kecebur tuh banyak, Bang. Itu kejadian penambakan juga banyak di situ. Semenjak dia kejebur? Iya. Semenjak pas lagi nyari-nyari dia aja. Di hari itu tuh banyak kejadian kayak kuntilanak yang di Pun Bambu itu, yang temen saya ngeliat. Nah itu juga pas temen saya kecebur itu juga dia ada. Nampakin diri juga. Cuman saya nggak ngeliat. Jadi dari tim ekspedisi yang ngeliat. Tim SAR aja sampai bangun lagi. Pas dia masuk ke pintu air nih, jebur nih, nyelemin pintu air lah gitu nyari. Dia sampai pada nggak berani ke dalam. Katanya emang ngelihat orang. Cuman gimana ya? Saya juga kurang paham sih. Jadi cuman kayak item seribetan begitu aja. Jadi cuman ngeganggu kan kalau tim SAR kayak pakai penerangan gitu ya. Dia pas nyelam ke bawah ya. Penerangan nih mati nyala. Nah, yang nyelamatin teman saya juga itu bawa bapaknya juga. Oh, yang tadi naro ini ya, iya, di sumur ya. Kalau ayah saya cerita, itu bapak-bapak mah cucu yang dari tadi tuh nenek-nenek. Masih ada sangkut paut sama ada sedarah lah gitu. Masih ada turun nenek-nenek itu ya? Iya. Jadi dia tahu syarat-syaratnya. Cuman sekarang orangnya udah nggak ada, udah almarhum. Belum meninggal. Oke. Nah ini kan tadi kan yang persyaratan buat ngambil apa yang orang jatuh di sumur ya, kayak beras sama telur ya tadi ya. Nah itu berarti dapat perintah dari mana dia tuh si orang ini? Yang itu sih saya kurang tahu juga ya. Karena dia datang tiba-tiba cuma bilang ke saya minta syarat itu doang. Beras kepel tangan, kembang 7 rupa sama telur ayam kampung. Udah itu doang ya, saya dikasih sama saya, cuman dilibet-libet kayaknya udah dilempar ke sumur. Tapi dia nggak ngasih tahu itu perintah dari mungkin dari komunis itu bukan ya, nggak tahu ya. Tapi kalau yang di pintu air, dia sempat kayak ngaji dulu, baca-baca gitu, zikir. Baru dia minta ayam kampung, cuman bukan telur ya, ayamnya, darahnya, ayamnya dipotong di tempat, cuman darahnya ditetesin sampai ke air itu.
netesnya ke air. Baru dilemparin bunga sama beras juga. Cuman kalau yang di Pintar beda ya, bukan telur ayam kampung, maksudnya ayamnya, darah ayamnya. Darah ayam kampungnya. Oke, sekian nih cerita dari Bang Nazar untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Nazar. Iya, Bang. Udah berbagi Sama-sama. kisahnya, mantap banget, seru banget dan tegang banget ya Bang ya. Itu, aduh sampai makan korban, aduh. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan gue mau ngingetin lagi bagi kalian yang pengen ngirim cerita atau pengen bercerita di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada deskripsi di bawah ini. Yaudah gitu aja, gue Viko pamit undur diri dan Bang Nazar juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.